Ya, mereka orang-orang yang hebat, mau belajar, ya nggak jaim. Kalau kita kan masih jaim. Aku itu tetangga bilang itu masih anak-anak bilang, oh orang gila, ketawa aja gue, bahasa bodoh orang tuh. Betul. Ya, saya sih asik-asik aja, mau dibilang lurah ODGJ, mau dibilang juga sebutan apa. Kita kasih sama dia, di depan dia kita harus makan. Itulah kalau waham yang curiga, jadi kita pendekatan diri sama dia. Tidak ada yang berbeda dengan mereka. Mereka sama seperti kita. Tidak ada yang berbeda. Iya, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Yayasan Nurani Luhur Masyarakat, atau sering kita dengan nama YNLM, ini salah satu organisasi non-profit ya, gitu, lembaga kemanusiaan gitu. Jadi kita memang bergerak di bidang pembangunan masyarakat atau sering disebut dengan community development. Jadi kita ini lebih kepada berperan bagaimana membangun masyarakat yang termarginalkan gitu, baik itu yang ada di pinggiran dan juga itu yang ada di tengah-tengah kota gitu. Nah, di tahun 2018 kita itu kan berbasis institusi. Kita melihat nih ke Kota Medan tentang situasi atau masalah tentang kesehatan jiwa di Medan. Ternyata itu adalah masalah yang cukup besar. Kita menemukan banyak kasus di Kota Medan tentang kesehatan jiwa gitu. Nah, tapi kita melihat ternyata di Kota Medan punya sumber daya, ada resourcesnya untuk mengembangkan gitu. Dan bagaimana bisa dikembangkan pelayanan ini kalau berbasis institusi atau di panti saja, sampai kapan panti bisa menampung semua orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa di Sumatera Utara ribuan kalau kita lihat di rumah sakit jiwa. Nah, daya tampung panti hanya 80 orang, kurang lebih 80 orang. Ini mau dikemanakan gitu. Nah, ada pelatihan juga dilakukan kepada keluarga dan si klien ini. Kenapa dilakukan pelatihan? Karena untuk membangun pengetahuan dan kesadaran mereka apa itu kesehatan jiwa. Bahwa kesehatan jiwa itu bukan hal-hal yang menjijikkan loh gitu. Itu bukan aib, tapi itu adalah sakit. Sama dengan sakit yang lainnya yang harus kamu obati, yang harus didukung. Yang mana kalau tidak diminum obat ya akan kambuh. Sakit jantung juga gitu ya. Kalau tidak minum obat, kamu makan pantangannya gitu ya, akan kambuh. Jadi tidak ada yang memalukan dengan itu. Kira-kira kita bangun kesadaran itu terus gitu, penerimaan mereka. Saya mendengarkan ada Yayasan Nurani Luhur yang bekerjasama dengan kelurahan tentang penanganan ODGJ. Pada waktu itu saya kan belum tahu bagaimana cara kerjanya. Saya belajar dulu tentang cara kerja baik yayasan, juga kolaborasi dengan siapa aja. Ternyata saya pelajari, saya tertarik karena ketertarikan saya di mana tentang orang dengan gangguan jiwa ini tidak banyak orang yang mau melirik. Karena apa? Karena sulit ditangani. Tetapi dengan adanya program prioritas Bapak Wali Kota Medan tentang kesehatan, termasuk disabilitas mental ini adalah salah satu penanganan yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya bukan lurah ODGJ, tapi ya karena di sini satu-satunya kelurahan yang ada penanganan ODGJ, ya saya sih asik-asik aja, mau dibilang lurah ODGJ, mau dibilang juga sebutan apa.
mungkin karena penanganan ODGJ di sini sudah mulai dilirik orang lain, sehingga supaya ada pengingat bahwa kelurahan ini adalah satu-satunya kelurahan yang penanganan ODGJ, ya disebut aja Lurah ODGJ. Ya kalau disebut Lurah ODGJ ya udah pasti Helvetia Tengah gitu. Oh dah, waktu kita mau ke rumah sakit bawa yang relapse. Sebenarnya dari sini sudah disuntik supaya dia tenang. Cuma obatnya rupanya ambulannya lama datang, obatnya sudah efeknya sudah habis. Jadi kita naik mobil. Kebetulan di mobil nggak ada sirinenya, ambulan ini kan. Di jalan tuh dia ngamuk. Lemari yang ada di ambulans itu dicopotin, dilempar. Kita di depan, bapaknya, keluarganya. Harus ada keluarga yang mendampingi kalau kita bawa. Bapaknya yang di belakang. Jadi saya di depan. Ini supir ambulan juga udah takut. Dia ngelemparin inilah. Dia ngelemparin tutup-tutup itu ya kan. Terus kita berpikir, apalah yang buat dia tenang. Terus saya tanya, mau susu? Mau roti? Mau. Paksalah kita, turunlah dulu. Kita cari apa yang dia suka. Senang. Jadi agak tenanglah dia sebelum sampai ke tempat ini, ke rumah sakit jiwa. Itu kita bawa karena kita mau rawat inap dia. Waktu menanganinya saya bujuknya memang perbekalan saya bawa. Kebetulan saya tanya, saya panggil namanya seakan-akan kita udah pernah ketemu. Saya ajak panggil namanya. Baru pendekatan dirilah sama dia, kita anggap keluarga, jangan kita asingkan gitu. Setelah saya ajak, memang sih kita tanya apa hobinya, apa makanan favoritnya. Kebetulan ada beberapa klien kayak gitu, saya Bu maunya ini. Makanya sampai saat ini Pak, kalau ke lapangan mau pulang kerja mau apa, saya bawa permen. Itulah untuk menjinakkan pasien ini, permen. Jadi ada juga pasien yang merasa waham curiga, permen ini kan nggak bisa apa. Kalau mau ngasih permen sama dia, kita ambil 2 biji, kita kasih sama dia, di depan dia kita harus makan. Itulah kalau waham yang curiga, jadi kita pendekatan diri sama dia. Saya dari tahun 2009 saya udah ikut kegiatan ini. Iya. Saat itu saya mau ibaratnya mau selesaikan skripsi saya. Jadi akibat ya orang tua juga sudah mendesak, kamu kapan tamatnya nak? Sementara waktu itu nilai-nilai saya banyak yang hancur. Jadi saya pun juga kekurangan duit untuk menyelesaikannya di kampus. Akhirnya saya mengurung diri gitu, menarik diri dari lingkungan saya gitu. Akhirnya datanglah bisikan terhadap saya untuk lari dari rumah selama 4 hari gitu. Di jalanan. Waktu itu saya di jalanan itu 4 hari, ya saya dengar bisikan aja, orang tua saya manggil bahwa orang tua saya itu nggak ada di rumah lagi, sudah di luar gitu. Jadi saya lari, saya kejar orang tua saya selama 4 hari, 4 malam, nggak makan, nggak minum, hanya minum air putih aja. Itu pun kalau ada orang ngasih makan, saya nggak makan gitu. Jadi ada rencana menikah kapan? Ya belum ada duit Bang. Ceweknya belum ada. Nanti ngajak makan, nanti nggak ada duit gimana Bang? Tinggalin nanti. Mana mau katanya bandara nanti duit nggak ada gimana? Udah lapis aja lah kita Bang katanya. Ada tapi belum ada Bang. Berat Bang, berat. Aku itu tetangga bilang itu masih anak-anak bilang orang gila. Ketawa aja gue, bahasa bodoh dong tuh. Kadang kalau aku nongkrong 2 orang gitu, coba ceritakan pengalaman kau tentang dia, ceritakan. Ngeri juga sih dia, ngeri gue bilang itu. Udah mati aku mau ketawa gitu ya kan. Iya. Betul. Sebelumnya saya kerja juga di guru ngajar gitu, bagian pembukuan.
ruangan. Di sini ada senamnya, ada buat sabun, SHG, UB kelompok usaha bersama. Ada kegiatan buat keripik pisang, ketawa, ketika waktu ketawa. Selama ini kami melayani pasien-pasien ODGJ ringan sampai berat. Kalau berat bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kelurahan atau lingkungan setempat di mana ODGJ ini sedang kambuh. Kalau ringan misalnya, ringan itu dia susah konsentrasi atau susah tidur. Kita simptomatis itu apa yang dikeluhkannya itu yang kita kasih obat. Tapi kalau sudah sedang sampai ke berat, kami biasanya langsung rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan terapi dari dokter spesialis, dokter ahlinya. Nanti sesudah dia mendapatkan penanganan spesialistik, diberikan obat kan, stabil, kami membuka akses untuk dia mendapatkan obat itu di puskesmas saja. Visi kita adalah mewujudkan ODGJ yang bermartabat. Kita mau ODGJ yang bermartabat di Helvetia ini, gitu ya, di Helvetia dengan 3 sasaran utama kita. Yang pertama itu mengurangi stigma, gitu. Selagi ada stigma, aku rasa masyarakat akan terus berpikir itu mereka nggak berharga, mereka itu dikucilkan. Yang pertama kita perangi itu adalah stigmanya, harus kita turunkan stigma masyarakat. Sasaran yang kedua itu adalah akses pada layanan kesehatan yang berkualitas. Sasaran yang ketiga kita itu adalah memobilisasi masyarakat. Jadi masyarakat kita memobilisasi bagaimana mereka bisa mengatasi situasi tentang ODGJ ini. Ya, kita berharap penerimaan dari semua masyarakat dengan cara apa? Klien ini ikut di dalam kegiatan kemasyarakatan, dilibatkan mereka, diperhitungkan mereka gitu. Di kelompok apapun itu, sosial ataupun itu di keagamaan, tidak ada yang berbeda dengan mereka. Mereka sama seperti kita, tidak ada yang berbeda. Ya, memanusiakan manusia gitu. Memanusiakan manusia.